Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan tiada kemuliaan di dalam kehidupan seorang muslim, melainkan tatkala ia terus belajar untuk senantiasa bersyukur atas setiap langkah perjalanan hidup yang dijalaninya. Rasa syukur itulah yang pada puncaknya menghadirkan kebahagiaan yang hakiki pada setiap pribadi muslim. Maka jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tapi teruslah berjuang untuk senantiasa berada dalam garis syukur pada Allah. Maka tentu dari rasa syukur itulah kata bahagia itu akan menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan. Ibarat sebuah pilar, maka tentu setiap pribadi muslim yang bersyukur pada Allah, ia akan menjaga, ia akan merawat, bahkan ia akan memelihara pilar tersebut agar tidak roboh. Sebab bila pilar yang menjadi tiang penyangga itu roboh, maka tentu ia akan kehilangan kekuatan, ia akan kehilangan pegangan, bahkan akan salah langkah dan arah di dalam melewati bentangan masa dari perjalanan hidup yang ia lewati. Ada 5 pilar dari gambaran muslim yang dikategorikan pandai bersyukur kepada Allah SWT. Pilar yang pertama, bahwasanya orang yang bersyukur pada Allah tentu akan tunduk kepada zat yang disyukurinya, yakni kepada Allah SWT. Belum dikatakan bersyukur dan jangan bicara syukur manakala ia belum bergerak di dalam dirinya untuk tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah SWT. Oleh karena itu setiap hamba yang bersyukur di dalam makna yang sebenarnya sudah pasti ia akan menjauhkan dirinya dari sikap dan perilaku yang membantah, apalagi berpaling dari hukum-hukum Allah SWT. Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat ke-28 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kafir, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkanmu, kemudian Dia matikanmu, lalu Dia menghidupkanmu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Pendengar AC, tidak mungkin orang yang bersyukur sikap dan perbuatannya berpaling, apalagi membangkang atas setiap aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Tidak mungkin pula orang yang bersyukur dan menyatakannya bersyukur pada Allah manakala sikap dan perbuatannya melecehkan, apalagi mempermainkan dan menjadikan agama menjadi bahan senda gurau atau permainan. Oleh karena itu mereka yang bersyukur kepada Allah ditandai dengan sikap mereka untuk senantiasa menjaga ketundukan kepatuhan mereka kepada Allah SWT. Pilar yang kedua, bahwasanya orang yang bersyukur pada Allah tentu pasti akan mencintai Allah, senantiasa mengingatnya dan senantiasa merindukan kehadirannya di setiap langkah kehidupannya. Ia akan senantiasa menyebut nama Allah di setiap gerak langkah hidup dan kehidupannya. Dan bentuk kecintaan kepada Allah tentu ditandai ketika ia siap mengikuti apa yang telah Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa yang tergambarkan di ayat ke-31 dari surah Al-Imran ini tentu memberikan gambaran yang sangat indah. Bagaimana Al-Quran mengisyaratkan kembali kepada kita, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar AC, mereka yang mencintai Allah pasti mencintai Nabi-Nya dan pantang bagi dirinya untuk melecehkan apalagi menistakan Nabi-Nya. Mereka yang mencintai Allah pasti akan meyakini bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul-Nya dengan contoh dan teladan terbaik.
Ketika ia sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya dengan contoh dan teladan yang baik, maka tentu saja ia akan menjauhkan dirinya dari perilaku yang merendahkan utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pilar kedua yang menggambarkan cermin manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pilar yang ketiga, bahwasanya setiap pribadi muslim yang senantiasa bersyukur pada Allah, maka di setiap gerak langkahnya akan senantiasa mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan Allah yang tak mungkin bisa kita hitung, dan ini yang digambarkan dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan mungkin sanggup untuk menghitungnya. Nikmat Allah akan membuatnya malu manakala melalaikan aturan-aturannya. Sebab di balik setiap aturannya tentu selalu ada kebaikan bagi dirinya. Dan tak ada satupun yang menimbulkan keburukan bagi dirinya. Manakala Allah SWT merintahkan kepada manusia dengan satu perintah, maka yakinlah di balik perintah, di balik seruan itu, di ujungnya ada kenikmatan, ada janji dan harapan. Sebagaimana amal saum Ramadan yang kini sedang kita jalani. Di balik seruan Allah memerintahkan kepada hamba beriman untuk melaksanakan amal saum Ramadan, maka tentu tujuan akhir dari saum Ramadan itu memberikan kepada manusia yang mengerjakannya dengan apresiasi dari Allah, yakni derajat ketakwaan. Dengan kasih, adapun pilar yang keempat, bahwa setiap pribadi muslim yang bersyukur, maka tentu pasti ia akan memuji Allah. Oleh karena itu ungkapan hamdalah adalah ungkapan mengembalikan segenap puja dan puji, segala sanjungan hanya kembali kepada Allah dan selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka-mereka yang mendapatkan pujian, mereka tidak gila dengan pujian dan mereka segera mengembalikan itu kembali kepada Allah. Karena atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kemuliaan, mereka mendapatkan penghormatan, bahkan mereka mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang hadir dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir, pilar kelima. Setiap pribadi muslim yang bersyukur pada Allah, ia tidak akan menggunakan nikmatnya untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ia jauhi dosa dan kemaksiatan karena menyadari dan mengimani bahwasanya dosa dan kemaksiatan adalah perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Ia jauhi penentangan pada hukum-hukum Allah karena ia menyadari bahwa penentangan atas hukum-hukum Allah adalah perkara yang dibenci oleh Allah, dan penentangan atas aturan-aturan Allah tentu saja hanya akan membawanya pada kerugian dan kebinasaan. Dengar inilah 5 pilar dari dasar pijakan sebagai gambaran cermin hamba yang bersyukur pada Allah. Bila salah satunya hilang, maka tidaklah sempurna rasa syukurnya. Bila ia bersyukur pada Allah, maka pasti akan tunduk pada apa yang disyukurinya. Ia akan mencintainya, ia akan mengakui nikmatnya, dan ia akan memujinya. Dan kemudian ia tidak akan mempergunakan nikmat tersebut untuk perkara-perkara yang menyebabkan Allah benci kepada dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan dimasukkan sebagai hamba yang mampu menghadirkan rasa syukur itu sebagai pondasi dalam kehidupan, menjadi pilar yang mengokohkan kita, bahkan menjadi energi dan spirit hidup yang mampu menghadirkan kekuatan untuk senantiasa berada pada gambaran ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.